CompTIA Security Plus itu adalah salah satu sertifikasi dasar di dunia keamanan siber. Sertifikasi ini cocok banget buat lo yang baru mau mulai karir di IT security atau yang pengen ngerti gimana cara ngejaga sistem biar tetap aman dari serangan siber. Nah, di Security Plus ini materinya dibagi jadi beberapa domain. Gue bakal jelasin satu-satu domainnya, kasih poin penting, sama contoh biar makin kebayang. Pertama, kita mulai dari domain pertama, Attacks, Threats, and Vulnerabilities. Di domain ini, lo bakal belajar tentang berbagai jenis serangan yang sering terjadi di dunia maya. Misalnya, ada serangan phishing, di mana hacker pura-pura jadi orang lain buat dapetin data lo. Ada juga malware kayak virus, worm, sama ransomware yang bisa nge-encrypt data lo, terus minta tebusan. Intinya, lo harus ngerti gimana cara kerja serangan, apa aja celahnya, sama gimana cara ngenalin tanda-tanda awal serangan. Contoh gampangnya, misal lo dapet email aneh yang nyuruh klik link, padahal lo nggak kenal pengirimnya. Nah, itu bisa jadi phishing. Atau tiba-tiba komputer lo lemot dan muncul pesan minta transfer uang. Itu kemungkinan kena ransomware. Domain kedua, Architecture and Design. Di sini, fokusnya ke gimana cara ngebangun sistem IT yang aman dari awal. Lo bakal belajar tentang konsep jaringan, firewall, segmentasi jaringan, sama best practice buat desain sistem. Misalnya, lo punya kantor dengan beberapa departemen, terus lo pisahin jaringan HR sama jaringan operasional, biar kalau satu kena serangan, yang lain nggak ikut-ikutan. Lo juga bakal belajar tentang cloud security, gimana cara amanin data di cloud, sama teknologi kayak VPN buat akses jarak jauh. Intinya, desain yang bagus itu udah mikirin keamanan dari awal, bukan baru panik setelah kejadian. Lanjut ke domain ketiga, Implementation. Ini soal gimana lo ngelakuin atau ngejalanin solusi keamanan di dunia nyata. Misalnya, lo belajar cara pasang firewall, konfigurasi antivirus, atau setup wireless yang aman. Lo juga bakal belajar tentang enkripsi. Misal, data penting di laptop lo dienkripsi. Jadi kalau laptop hilang, data nggak bisa dibaca sembarangan. Contoh lain, lo kerja di kantor dan harus bikin password policy yang kuat. Kayak password minimal 8 karakter, ada huruf besar, kecil, angka, sama simbol. Atau lo implementasi multifactor authentication. Jadi login nggak cuma pakai password, tapi juga kode OTP. Domain keempat, Operations and Incident Response. Di sini, lo belajar gimana cara ngejaga sistem tetap aman sehari-hari, sama apa yang harus dilakuin kalau ada insiden keamanan. Lo bakal ngerti tentang monitoring, log, sama forensik digital. Misal, lo kerja di tim IT dan nemu ada trafik aneh di jaringan. Lo harus bisa analisa log, cari tahu penyebabnya, terus ambil tindakan, misal blokir IP yang mencurigakan atau isolasi komputer yang terinfeksi. Lo juga harus ngerti prosedur buat lapor insiden, biar semua tertangani dengan rapi dan nggak panik sendiri. Domain kelima, Governance, Risk, and Compliance. Ini soal aturan, kebijakan, sama standar buat keamanan IT. Lo bakal belajar tentang risk management, gimana cara ngukur risiko, nentuin prioritas, sama bikin kebijakan keamanan. Misal, perusahaan lo punya data pelanggan, terus ada aturan kayak GDPR yang harus dipatuhi. Lo harus pastiin data pelanggan nggak bocor. Dan kalau ada permintaan hapus data, lo harus bisa lakuin. Contoh lain, lo harus bikin SOP atau aturan internal. Kayak siapa aja yang boleh akses data penting, gimana cara backup data, sama apa yang harus dilakuin kalau ada pelanggaran. Nah, sekarang kita rangkum key point dari masing-masing domain. Attacks, Threats, and Vulnerabilities. Kenali berbagai jenis serangan siber, kayak phishing, malware, ransomware, DOS. Pahami apa itu vulnerability atau celah keamanan, dan gimana cara hacker memanfaatkannya. Contoh, email phishing, file attachment aneh, komputer tiba-tiba lambat karena malware. Architecture and Design. Desain sistem IT yang aman dari awal, misal segmentasi jaringan.
penggunaan firewall dan VPN. Pahami keamanan di lingkungan cloud dan virtualisasi. Contoh, jaringan kantor dipisah sesuai departemen, data sensitif disimpan di server khusus, akses ke cloud pakai autentikasi ganda. Implementasi solusi keamanan seperti firewall, antivirus, enkripsi, dan password policy. Amankan akses wireless, konfigurasi perangkat jaringan dengan benar. Contoh, pasang firewall di kantor, bikin aturan password kuat, aktifkan enkripsi di laptop kantor. Operations and Incident Response. Monitoring sistem dan jaringan secara rutin, analisa log, dan deteksi dini insiden. Tahu prosedur penanganan insiden, forensik digital, dan pelaporan. Contoh, pantau log server, blokir IP mencurigakan, isolasi komputer yang kena malware, dokumentasi insiden, governance, risk, and compliance. Pahami regulasi dan standar keamanan seperti GDPR, ISO 27701. Lakukan risk assessment buat kebijakan dan SOP keamanan. Contoh, atur siapa aja yang boleh akses data, backup data rutin, patuhi aturan perlindungan data pelanggan. Biar makin jelas, gua kasih beberapa contoh kasus sederhana buat tiap domain. Untuk domain serangan, bayangin lu punya toko online. Tiba-tiba ada yang kirim email ke admin toko, pura-pura jadi pelanggan, minta reset password, padahal itu hacker. Kalau admin nggak hati-hati bisa-bisa akses ke sistem toko diambil alih. Di domain desain, misal kantor lo punya server buat data karyawan. Server ini harus dipisah dari jaringan umum, pakai firewall, dan aksesnya cuma buat HR. Jadi kalau jaringan umum kena serangan, data karyawan tetap aman. Buat implementasi, lo kerja di sekolah dan semua wifi harus aman. Lo pasang password WPA2, matiin SSID broadcast, dan cuma perangkat terdaftar yang boleh connect. Di operasi dan respon, misal ada komputer di kantor yang tiba-tiba kirim email spam ke luar negeri. Lo cek log, ternyata ada malware. Langsung isolasi komputer itu, scan pakai antivirus, dan lapor ke tim IT buat investigasi lebih lanjut. Terakhir, untuk governance, risk, and compliance, perusahaan lo harus patuh sama aturan perlindungan data. Lo bikin SOP, semua data pelanggan dienkripsi, backup rutin, dan kalau ada permintaan hapus data, lo siap lakuin sesuai aturan. Intinya, CompTIA Security Plus ngajarin lo buat ngerti dasar-dasar keamanan IT dari semua sisi, mulai dari kenali serangan, desain sistem yang aman, implementasi solusi, operasional harian, sampai patuh sama aturan. Dengan ngerti semua domain ini, lo bisa jadi orang yang diandalkan buat jaga keamanan data, baik di kantor kecil, startup, sampai perusahaan gede. Jadi, kalau lo pengen mulai karir di dunia keamanan siber, atau minimal ngerti gimana cara jaga data pribadi biar nggak bocor, belajar CompTIA Security Plus ini langkah awal yang bagus banget. Jangan lupa terus update ilmu, karena dunia siber itu selalu berubah dan tantangannya makin banyak tiap hari.